Dari Siwa itu adalah, kalau orang dulu mengatakan itu adalah dewa ilmu pengetahuan. Gitu. Yeah. Nah kemudian Parwati itu adalah istri dari Siwa. Jadi memang dalam kehidupan ini di Kabupaten Nganjuk ini dulu berdiri dari Kerajaan Pusendok. Nah, Pusendok itu dulu adalah patih dari Kerajaan Mataram Hindu. Pemirsa, sekarang saya mau nanya ke Pak Joko lagi nih. Bicara tentang sejarah Nganjuk, saya dengar ada sebuah prasasti Anjuk Ladang. Nah, itu di mana Anjuk Ladang itu? Tiruannya sekarang dipasang di depan di depan ini. itu. Ini prasasti Anjuk Ladang atau prasasti Jaya Stamba. Tapi walaupun itu tiruannya, saya penasaran sih Mas Tukul, pengen lihat kayak gimana bentuknya. Gimana kalau kita lihat aja? Nah, pemirsa, seperti apa bentuknya? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Tolong diceritakan Pak. Ya, prasasti Anjuk Ladang ini adalah prasasti yang diberikan oleh Pusendok Kerajaan Kauripan kepada masyarakat Anjuk Ladang. Karena pada waktu perjuangan Pusendok Mataram melawan Sriwijaya dulu dibantu oleh masyarakat Anjuk Ladang. Ya, kalau dari Pak Leo sendiri ya, bayangkan orang ini kan replika. Iya. Jadi kita bicara prasasti yang aslinya saja sudah jelas ininya, yang replikanya saja saya yakin sudah menyimpan misteri energi tersendiri gitu. Jadi memang betul Pak Leo. Jadi menurut cerita yang jaga malam di sini, ya, ini batu itu betapa beratnya. Kalau berbicara masalah misteri, katanya kadang-kadang batu ini juga pernah bergerak. Nah, kalau dan Mbak Risa sendiri nih, Iya, yes. Walaupun ini replika, tapi saya melihat sih ada penjaganya, Mas. Ada penjaganya. Ini begitu Mbak Risa lagi menerangkan, Pak Leo itu nunjuk-nunjuk kereta yang sedang melihat ke sini. Iya. Bicara tentang prasasti ini, saya dengar sebuah candi bernama Candi Lor. Untuk Candi Lor, prasasti Anjuk Ladang itu memang ada hubungannya dengan ini? Iya, ada hubungannya dengan ini. Dulu ditemukan di sekitar Candi Lor yang sekarang saya katakan tadi ada di 2-3 kilo dari arah sini. Oke pemirsa, di manakah letak lokasi ditemukan prasasti Anjuk Ladang ini? Oke, ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Setelah mencari tahu tentang seluk-beluk prasasti Anjuk Ladang, Mr. Tukul penasaran mengenai area Candi Lor, tempat ditemukannya prasasti Anjuk Ladang. Candi dengan konstruksi batu bata merah tersebut adalah sebuah monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Menurut sejarah, candi ini dibuat oleh Empu Sendok pada masa Mataram Hindu pada tahun 937 Masehi. Latar Empu Sendok membangun candi ini adalah simbol jasa rakyat Anjuk Ladang dalam peperangan melawan kerajaan Melayu. Kini bangunan yang masih berdiri selama berabad-abad ini meninggalkan sebuah aroma mistis. Kesan mistis candi ini semakin bertambah dengan adanya pohon kepuh yang menurut literatur telah ada semenjak 1866. Kabarnya kerap dijumpai penampakan resi tua dan ular naga yang melingkar di seputaran candi ini. Penasaran? Mr. Tukul sesaat lagi. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta. Sekarang saya sudah berada di tempat prasasti Anjuk Ladang. Nah, konon katanya ada penampakan ular yang sangat. Pak Leo, apa nih Pak Leo di sekitar? Yang pasti energinya sangat berbeda dari beberapa tempat yang kita datangi dengan ini sekarang dari kacamata Mbak Risa.
Oh, kalau saya lihat ini bukan sekedar prasasti atau candi, Mas. Tapi jika lihat dengan mata berbeda, ini terlihatnya seperti sebuah kerajaan di mana di dalamnya tuh bisa kelihatan dari luar aja sudah berjejer seperti panglima. Pemirsa, seperti apa energi di dalam? Ikuti terus. Mr. Tukul jalan. Malam, assalamualaikum. Bisa saya bantu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Saya Suratno, Pak. Pak Suratno, ini Mbak Risa, ini Pak Leo, ini Mbak Sonita. Kok ada suara, Pak? Pak Leo. Begitu saya mau buka ada suara lagi. Meminting ini. Ini kita harapkan sejauh itu. Nah, ini sejarah Candi Lor itu seperti apa nih? Mungkin pemirsa di seluruh alam semesta pengen. Oh iya, terima kasih. Ini nama aslinya sebenarnya bukan Candi Lor tapi Jaya Stamba, yang artinya adalah Tugu Kemenangan. Monumen kemenangan Kusendok perang dengan lawannya dari Kerajaan Melayu. Ya, Pak Leo dan Mbak Risa, Mbak Sonita, apa rasakan? saya kalau melihat dengan penglihatan saya bahwa ribuan tahun yang lalu tempat ini juga termasuk pusat perperangan. Jadi menandai kemenangan sekaligus pernah terjadi pertumpahan darah. Kemudian ini angin makin kenceng pemirsa. Tadinya awalnya penyambutan, kayak ini sekarang ini udah ya beda lagi. Ini Mbak Risa apa ini? Kenapa tangannya tuh? Pada saat Pak Leo bercerita tentang itu, semuanya bermunculan dan sangat dekat dengan kita. Terus saya sih nggak tahu ini ada perempuan dari tadi. Ini kan begini ya, konon tempat ini ya, satu tempat bersejarah sudah kita dari turun terutama yang jaga sini itu memang pada awal datang kemari itu begitu membuka gerbang itu seperti ditonjok orang tidak sadarkan diri ya. Tetapi semua matanya itu melihat dengan jelas beberapa hal yang goib di sini. Yang pertama, sekian banyak pusaka prajurit dari tingkatan pangkat rendah sampai tertinggi. Ya. Tuh, katanya yang menjaga itu seperti sosok Pertundoro dalam pewayangan. Kalau ingin ketemu wanita cantik, Di bawah situ. Pak saya tadi ketawanya tadi di situ itu. Itu di pohon ini. Kenapa dia sukanya nyanyi-nyanyi ya? Gini, kalau saya boleh saran, daripada kita terus diganggu di pelataran ini, mending kita pindah sekalian ke sana. Oh gitu. Risa nih, ada sosok apa sebetulnya Mas? Jadi gini Mas, yang saya lihat memang pada saat kita belum datang ke sini, ini adalah sesuatu tempat yang cukup sakral sih. Ini tonggak sejarahnya kota
Nganjuk ini dan pada saat saya, Pak Leo, terus ada beberapa dari tim yang datang ke sini dan notabene kami bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu tiba-tiba banyak banget dari luar, dari mana itu berdatangan ke sini dan ramai sekali. Satu hal yang ingin saya pertegas dari mereka bahwa angin, kalau teman-teman semua merasakan, frekuensi angin ini kalau kita hitung dengan alat ukur waktu ataupun menit, dia akan ada di interval setiap 7 menit sekali. Dan angin ini sebetulnya, kalau mungkin ada alat peraga atau apa, angin ini sebetulnya muter. Jadi dia seperti nyapunya tuh. Dan hanya sekitar sini ya Pak Leo? Iya, hanya di sekitar sini. Gimana Pak? Dari penduduk setempat maupun orang yang berkunjung ke sini, pernah terjadi apa? Pernah melihat sosok apa? Ya, hanya menampakkan diri saja. Hanya nampakkan diri saja. Hanya yang terakhir ini penjaga yang masih baru juga itu dinampaki sosok yang sangat menyeramkan. Buruk. Tapi menurut saya Pak, siapapun yang diperlihatkan di sini selalu jangan memperlihatkan ke orang-orang yang memang kebetulan mempunyai niat yang tidak baik. Gini lah, akhirnya di perjalanan kita di Nganjuk ini beberapa tempat memang yang sangat disayangkan, semua peninggalan sejarah itu menyisakan cerita yang begitu heroik. Ya Pak? Iya. Penuh dengan unsur nasionalisme dan lain sebagainya. Tetapi sejarah tinggal sejarah. Dalam artian generasi kita, apapun itu, menjadi orang-orang yang tidak pernah, seakan tidak ingin dan tidak mau peduli. Tugas kita lah, mau siapa lagi gitu ya. Bahwa ini kita harapkan sejarah itu. Ini yang menjadi sesuatu yang harusnya tetap dijaga ya, tetap dijaga secara baik dan semuanya berjalan dengan sistematis, bahwa sejarah harus tetap dipelihara. Konon katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat. Oke, luar biasa sekali informasinya Pak Ratno dan Pak Leo. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Setelah ini teman saya Mr. I akan memvisualkan sosok apa yang kita bicarakan tadi. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta. Pak Leo, ini lukisannya ini apa yang mungkin jabarkan? Ya, jadi kalau ini aura dari tempat ini ya, pohon digambarkan ada sinar yang keluar, dan memang ini aura yang keluar dari tempat ini, Mas. Kalau ini macan ini mungkin datangan ya, yang sifatnya dia tidak menetap di sini, tapi mungkin terpanggil ya, tadi yang saya bilang karena energi ini. Kalau ini ular yang tadi mungkin Risa juga lihat ada di bagian sini gitu ya. Jadi ini memang apa yang tergambar di tempat ini ya ini dalam lukisan. Ini kalau ini pusaka ini Pak Leo? Kalau ini ya ini dari datang macan ya? Yang datang ya. Oke. Nah, penunggu penetap di sini gitu. Nah, ini yang dilihat Mbak Risa.
Ya, kalau Pak Ratno nih, apa yang dilukis ini gimana nih, monggo? Ya, seperti tadi awal saya katakan bahwa 3 hal ini yang selalu nampak itu oleh juru kunci, kepada juru kunci, yaitu macan, Ya, naga yang berjamang tadi, dan yang terakhir itu sosok yang mengerikan tadi itu. terima kasih Pak Ratno atas informasinya dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia dan diambil sisi positifnya. Ya. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, ambil sisi positif tontonan Mr. Tukul jalan, negatif dan diambil. Karena kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, menarik, indah, dan energi seperti apa yang akan diambil atau mungkin dilihat oleh pemirsa di rumah. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan.